Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas pada waktu hari ini yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, dengan segala kekurangan kami ya Tuhan, dengan tidak ada musik, kami tetap mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Dengan segala penuh hati ya Tuhan, dan dengan segala puji syukur ya Tuhan, Kamu mau tinggikan Engkau. Tuhan, kami juga minta maaf Tuhan atas segala kesalahan kami, kelalaian kami di dalam kehidupan kami. Biar Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh mengampuni kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji-Mu, membesarkan nama-Mu. Dan sebentar kami juga akan mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala hikmat, guidance yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Kami mulaikan persekutuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Mari kita nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Katakan lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lagu ini adalah lagu yang kita mau memulai dari kita, yaitu kita mau diubahkan oleh Tuhan, kita mau dibentuk oleh Tuhan. Tapi kita juga harus mau berusaha. Seperti yang Pak Edi khotbahkan Sunday yang lalu, di manakah level kita sebagai orang Kristen? Apakah kita memikirkan diri kita sendiri, ataukah kita memikirkan orang lain, atau kita memikirkan Tuhan? Kita menaruh Tuhan di atas segala kehidupan kita, dari pagi kita bangun tidur sampai kita mau tidur.
kita mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita nyanyikan Change My Heart, Oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Kita nyanyikan sekali lagi. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini kami ingin belajar firman-Mu. Tuhan, siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Tuhan, tolong kami supaya kami yang sudah menerima berkat Tuhan, menerima keselamatan Tuhan, kami tidak berdiam diri, tidak cuek, tidak pasif, tapi kami boleh mulai aktif bercerita tentang Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memohon berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Hari ini saya ingin membagikan sebuah judul, yaitu pekabaran Injil di era pluralistik. Di zaman yang pluralistik ini, bagaimana kita bisa mengabarkan Injil, kabar keselamatan. Saya baca satu cerita, suatu hari ada seorang salesman, dia punya klien itu seorang wanita. Nah, dia untuk bisa memulai pembicaraan, dia mungkin mau menarik perhatian. Dan dia bilang sama wanita itu, Bu, kamu lihat gak itu ada seorang perempuan yang rambut panjang di sudut sana. Kelihatannya dia itu jelek sekali ya, Bu. Lihat itu rambutnya. Aduh, kayaknya wajahnya juga kayak monyet. Lalu ibu itu bilang, "Hus, kamu sembarangan. Itu suami saya, bukan wanita." Wah, si salesman-nya rasa malu, tapi dia gak mau ngaku. Lalu dia bilang, bukan itu maksud saya. Yang di sampingnya itu loh. Di sampingnya itu lihat gak ada yang rambut panjang itu. Ya itu jelek sekali kan wanita itu. Hus, sembarang. Itu anak laki saya tahu. 2 kali salah. Gak dikoreksi. Poin saya dalam cerita ini adalah bahwa seringkali apa yang kita lihat
belum tentu kebenaran yang sebenarnya. Apa yang kita lihat dengan mata kita bisa salah, belum tentu itu betul, belum tentu itu benar. Misalnya musim dingin, saudara melihat asap. Itu karena dingin, salju, berasap, atau ada kebakaran. Mata ini bisa salah. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Termasuk apa yang menurut kita tadinya benar, konsep kita itu pun bisa tidak benar. Nah, saya yakin kita pernah mendengar pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Kita dulu belajar pepatah itu. Banyak jalan menuju Roma, kemudian ditafsirkan menjadi banyak jalan menuju sorga. Pernah dengar gak orang bilang, kan banyak jalan menuju sorga, semua sama saja, ya kan? Semua agama di dunia ini kan sama saja. Betul apa tidak betul? Konsep saudara, konsep manusia, pikiran manusia bisa tidak tepat. Di tengah-tengah dunia yang pluralistik muncul istilah seperti ini karena ada sebuah kecenderungan bahwa pluralistik itu telah diartikan sebagai pluralisme. Sebenarnya istilah pluralistik atau pluralisme itu tidak muncul di zaman ini saja, bukan istilah baru di abad 20 dan abad 21, bukan. Walaupun sekarang ini banyak dipakai istilah era pluralistik, zaman pluralistik ini seolah-olah abad 20, akhir abad 19, abad 21, sebenarnya tidak. Istilah ini sebenarnya sudah muncul atau sudah dikenal sejak Perjanjian Lama. Keberagaman, pluralistik, world, itu sudah terjadi di zaman Perjanjian Lama. Saudara ingat kisah apa? Ada yang ingat? Menara Babel. Kisah Kejadian pasal 11. Sehabis air bah, kemudian manusia itu masih memiliki satu bahasa. Dan mereka bersepakat, mari kita bangun kota yang tinggi sampai ke langit. Ya, mencapai Tuhan bila perlu. Dan Tuhan melihat itu mengatakan, wow, ini manusia yang barusan dihabisin karena dosa mereka dengan air bah, karena melawan yang maha tinggi, sekarang mau mengulangi lagi. Lalu firman Tuhan mengatakan, mereka dikacaukan waktu itu, sehingga bahasa mereka satu dengan lain gak mengerti. Sehingga menara itu, kota Babel, yang kota yang mau setinggi langit itu gak jadi. Berserakan semua karena saling gak mengerti. Mungkin suruh bawa batu bata, dia bawa pasir. Suruh bawa makanan, dia kemudian bawa parang. Gak saling mengerti bahasanya. Dan firman Tuhan mengatakan sejak hari itulah manusia pada zaman itu dicerai-beraikan ke seluruh bumi. Menjadi pluralistik. Dari satu bahasa menjadi banyak bahasa. Dan harusnya istilah pluralistik itu harus dilihat dari semua hal, bukan hanya soal agama. Bahasa, suku bangsa, warna kulit, ya kan? Lalu apa lagi? Budaya, ekonomi, hari ini ya sosial, perbedaan ekonomi, dan perbedaan-perbedaan lainnya, keberagaman. Sampai Indonesia memakai istilah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Dari Sabang sampai Merauke itu berapa suku, banyak sekali. Indonesia adalah sebuah contoh keberagaman di dalam kesatuan. Pluralistik di dalam segala hal, semua aspek. Tapi sayang sekali oleh sebagian manusia, sebagian nggak semua, sebagian manusia telah mengartikan pluralistik itu menjadi pluralisme. Saudara bisa bedain nggak? Pluralistik adalah keberagaman, tapi pluralisme, isme itu menjadi sebuah kepercayaan. Menjadi sebuah iman, menjadi sebuah agama.
bahwa pluralisme itu adalah sebuah agama yang semuanya bercampur jadi satu. Ya, sehingga muncullah istilah tadi, semua agama sama aja sih, ya. Kita menuju surga, cuma jalannya beda-beda. Bisa ada 2 jalan, 3 jalan, 10 jalan, banyak jalan, ya. Pluralisme. Sebuah kepercayaan, sebuah agama yang mengajarkan bahwa semua agama sama saja. Karena pada ujungnya kita menuju ke surga. Cuma caranya berbeda-beda. Nah, bagaimana saudara menanggapi seperti itu? Kalau ada temanmu, ya, ataupun saudaramu, atau siapa mengatakan, ya, mengajukan konsep itu, semua agama sama saja. Saudara setuju apa tidak setuju? Kalau setuju, kenapa setuju? Kalau tidak setuju, kenapa tidak setuju? Ya, bagaimana saudara meresponi seperti itu? Nah, orang yang percaya bahwa hanya ada satu jalan keselamatan, dengan kata lain tidak setuju dengan konsep ini, itu biasanya dianggap, kamu kayaknya sok suci deh, ya. Kamu sok bener deh, kamu sok yakin deh, kamu itu sombong deh, seolah-olah agamamu paling bener. Bisa disalah mengerti, saudara, kalau saudara mengatakan, no, hanya satu jalan menuju surga, gak banyak jalan. Maka bisa muncul seperti itu. Ya, dianggap, kamu judgmental, kamu menghakimi agama lain. Ya, meninggikan agamamu sendiri, seolah-olah hanya agamamu yang memberikan keselamatan, yang lain tidak. Ya, tidak jarang orang-orang Kristen seperti itu dianggap munafik, ya, dianggap sok suci, sok bener, ya, dianggap seperti Farisi, picik pikirannya, gak luas, gak berkembang luas, dan ada label-label negatif lainnya tentunya yang mengatakan, ya kamu jangan begitu dong, ya. Jangan menganggap kamu itu paling benar dong. Nah, sebaliknya bagi orang yang setuju mengatakan, ya banyak jalan kok, ya. Nah, ini juga bisa jatuh di dalam apa? Di dalam sikap kompromi. Semua sama saja. Mau jalan A, jalan B, jalan C, ya kompromi aja kita. Ya gak usah singgung-singgung soal agama lah, betul gak? Ya kan, agamamu, agamaku, ini kan privacy, jangan disinggung-singgung. Jadi bisa menjadi ada sikap cuek kalau bicara agama. Jadi sikap gak peduli, jadi sikap kita gak bisa membedakan mana lagi yang benar, mana lagi yang gak benar tadi. Ya gak apa-apalah, asap mau dia anggap dingin ya dingin, salju mau dianggap kebakaran ya kebakaran, silakanlah. Dia cowok mau dianggap cewek, it's okay juga, cewek dianggap cowok, itu urusanmu lah, ya. Nah, as long as I'm okay, you are okay. Jadi jangan saling mengganggu privacy. Walaupun teman baik, kita anggap ya udahlah, gak usah cerita-cerita lah. Ya. Dua-dua ada efek negatifnya. Satu, efek negatifnya dianggap judgmental dan you ngurus-ngurus urusanku. Yang satu menganggap apa? Ya gua gak cuek lah. Lu mau jalan masuk God kek silakan, lu mau mati masuk neraka kek silakan, lu mau ngapain aja cuek lah. Yang penting kita makan bareng. Jadi mana lebih bagus? Ya. Sikap yang yes, saya setuju, dan sikap yang no, saya tidak setuju, ini bisa sama-sama ada efek negatifnya. Akibat dari kita mulai mengerti pluralistik is not pluralistic anymore, ya, bukan lagi pluralistik tapi pluralisme yang hari ini menghantui sebagian orang mengatakan, ya karena semua sama saja sudahlah, ya nggak usah disinggung dan disentuh-sentuh lah. Ya. Yang sementara mengatakan, no, kita harus coba ceritakan yang baik, kan kita teman. Ya. Bagaimana sikap kita hari ini? Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita saling menghormati karena kita berbeda, betul nggak? Tapi saling menghormati itu jangan jatuh ke dalam setuju saja, semua pendapat sama saja. Itu juga nggak benar. Saling menghormati it's okay, tapi kita juga boleh beda pendapat. Hah?
agree to disagree, right? Sehingga kita masih bisa berteman walaupun berbeda. Saya gak harus setuju dengan kamu punya, kamu juga gak harus setuju dengan saya punya. Ya, tapi bukan berarti kita jadi cuek gak berteman, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Seharusnya punya sikap seperti itu, ya. Saling menghormati tapi tidak sama dengan setuju dengan apa saja kata orang, ya. A benar, B benar, C benar, D benar belum tentu. Kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Masih ada batas-batas perbedaan, right? Seharusnya juga kita saling toleransi. Nah, toleransi itu artinya apa? Saya bisa hidup dengan siapa saja yang berbeda, bisa makan dengan siapa saja yang berbeda, bisa tinggal serumah dengan siapa saja yang berbeda, toleransi. Tapi jangan kompromi, beda loh. Kalau kompromi berarti apa? Kita nggak bisa bedakan lagi ya perbedaan itu. Mana yang oke, mana yang tidak oke. Jadi toleransi yes, compromising no. Nah ini ada sedikit perbedaan, walaupun bedanya sangat tipis. Artinya apa? Artinya sebagai manusia yang hidup dalam dunia pluralistik ini, kita harus terbuka untuk berdiskusi, berbicara, berdialog, ya, ngobrol, jangan cuek, jangan hatinya dingin, jangan nggak peduli, karena kita sama-sama manusia. Kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Sama. Jadi kalau ada teman ngomong sama saya, semua agama kan sama saja. Saya bilang, setuju 99%. 99% sama. Sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama percaya ada sorga, sama-sama percaya ada neraka, sama-sama percaya gak boleh buat jahat, sama-sama percaya ada hukum tabur tuai, sama-sama ada percaya bahwa orang yang berbuat jahat harus dihukum, sama-sama percaya kalau kamu berdosa gak boleh masuk sorga, karena sorga itu kudus, sama-sama percaya sorga itu mulia, sama-sama percaya ada Allah, sama-sama percaya ada malaikat, sama-sama percaya ada setan, sama-sama percaya bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Banyak kesamaannya, 99%. Saya akan bilang setuju 99%. Lalu 1%-nya di mana? 1%-nya beda. Cuma 1%. Bedanya di mana? Bedanya cara menyelesaikan dosanya beda. How do you solve your sin problem is different. Nggak sama. Kita harus berani berkata, ada 1% yang tidak sama. Bagaimana kita menyelesaikan dosa kita? Nah, ada orang anggap dengan sembahyang yang banyak. Ada orang anggap berbuat baik bisa menghapus dosa. Ada orang percaya harus dihukum timbangan, ditimbang pahala dan dosanya. Ada orang percaya apalagi buat sedekah. Ada orang percaya melakukan A, melakukan B, melakukan C. Nah di situ perbedaan-perbedaan kita boleh dialog. Dan sebagai orang Kristen hari ini kita juga boleh diskusi. Bagaimana kita orang Kristen menyelesaikan masalah dosa kita? Itu yang menjadi sebuah titik temu. Di mana kita boleh dialog dan kita boleh memberitakan Injil Kristus di dunia yang berbeda ini. Siapapun. Sebagai teman, sebagai saudara, sebagai family, kita kemudian bukan menjadi orang yang nggak peduli sama teman, menjadi orang yang cuek, tidak. Tapi kita boleh bergaul dengan siapa saja, dan kita boleh berdialog yang 1% itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa berhasil? Saudaraku, mengabarkan Injil itu seperti adalah peperangan rohani, peperangan di udara antara iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Lucifer membawa sepertiga malaikat jatuh dari sorga, dibuang ke bumi. Sisanya 2/3 yang taat kepada Tuhan, dan mereka bikin perjanjian peperangan menurut Alkitab. Siapa saja yang bisa membawa satu jiwa untuk masuk sorga, maka seluruh malaikat sorga itu bersorak-sorai. Itu kata firman Tuhan, Lukas 15 ayat 10. Bila ada satu jiwa saja yang bertobat dan kemudian menerima Yesus sebagai juru selamat, sorga bersorak-sorai.
Kalau saudara dapat kekayaan seluruh dunia, businessman yang sukses, untung setengah bumi atau satu bumi, surga diam-diam. Saudara bisa punya kecantikan, kekayaan, kehebatan, kepintaran, ya, sehebat apapun di bumi ini, sepintar apapun, surga diam-diam. Nggak ada suara. Malaikat biasa-biasa aja. Ya. Tapi kalau saudara bisa mengabarkan Injil dan membawa satu jiwa kembali kepada Tuhan, surga bersorak-sorai, malaikat. Seperti ada gong menang satu gitu ya. Tapi kalau ternyata di bumi, iblis bisa berusaha membawa satu jiwa masuk ke dalam gerombolannya, nanti masuk neraka, maka iblis yang bersorak-sorai. Jadi saudara, kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus sadar ini peperangan rohani, tidak gampang. Memenangkan satu jiwa itu nilainya lebih besar dari harta dunia. Ya, ini luar biasa. Lebih dari dapat duduk di business class, Pak. Ya, jadi berdoa supaya next trip itu Bapak duduk di business class, menangkan satu pramugari di situ. Supaya dia bisa masuk surga, ya kan? Itu lebih hebat lagi. Pertanyaannya, bagaimana caranya bisa menang dalam peperangan rohani ini? Ada 3 cara. Yang pertama, fokus pada berita Injil. Fokus pada berita Injil. Nah, sebelum mengabarkan Injil, kita harus tahu Injil itu apa. Kalau nggak tahu Injil itu apa, bagaimana mengabarkan Injil, ya kan? Nah, ada 2 ayat yang mau kita baca. 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 23 dan 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 saya bacakan buat kita sekalian. 1 Korintus 1 22 23. Tapi kalau saudara mau lihat di handphone silakan. 1 Korintus pasal 1 ayat 22 23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Paulus mengatakan, you mau anggap saya bodoh, silakan. You mau anggap saya ini batu sandungan, silakan. Tapi aku mau memberitakan Kristus yang mati disalibkan. Itu caranya kita diampuni. Dosa kita diselamatkan. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Injil itu kabar baik dalam bahasa aslinya. Bukan kabar baik dapat lotre, dapat mobil, dapat sesuatu yang bersifat duniawi dan jasmani, bukan. Kabar baik dari sorga. Bahwa Tuhan dari sorga menyediakan sebuah jalan penyelesaian dosa. Yaitu apa? Melalui salib Kristus kita diampuni. Melalui kebangkitan Kristus kita mendapat hidup kekal. Dijamin garansi. Ya. So gospel is good news. The cross of Christ give you the forgiveness of sin, and the resurrection of Christ give you the guarantee of the eternal life. That's gospel. Yeah. Only 2 messages there. The cross and the resurrection. That is the way of the true salvation. Ini harus dikuasai dulu, saudara. Ini fokusnya berita itu. Suatu hari ada seorang dokter yang pintar sekali, dokter mata, pindah ke sebuah desa, kota kecil. Waktu besoknya dia lihat jalan-jalan di kota itu, dia lihat banyak orang sakit mata nggak pergi dokter. Bahkan ada satu yang udah hampir buta. Nggak cari dokter. Jadi dokternya bingung, ini dokter ahli. Kamu mata sudah sakit berat begini bisa buta, kenapa nggak cari dokter? Lalu orang itu bilang, Pak, aku nggak punya duit, Pak. Miskin. Nggak bisa bayar dokter. Lalu dokternya bilang, besok datang ke klinik saya akan sembuhkan kamu. Tapi aku nggak bisa bayar, nggak apa-apa.
kamu tidak usah bayar, saya akan obati kamu sampai sembuh. 1 sen pun gak usah bayar. Tapi kamu janji, kalau kamu sudah melihat dengan jelas, mau nggak kamu keliling desa ini, cerita bahwa di sini ada dokter yang bisa menyembuhkan semua sakit mata. Lalu orang itu bilang, iya dokter, aku pasti mau ceritakan kalau mataku sembuh, bahwa di kota ini, di desa kecil ini, ada seorang dokter yang dapat mengobati sakit mata apapun dan tidak usah bayar. Saya tanya, kalau saudara adalah pasien itu yang disembuhkan, mau nggak saudara cerita? Ini Injil. Kalau hari ini saudara mengerti bahwa Yesus itu telah mengampuni dosamu, Yesus itu bangkit dari kematian, memberimu hidup kekal, dan kamu gak usah bayar, gratis. Gak usah buat sesuatu, hanya menerima. Karena terlalu mahal sorga itu, kamu hanya terima. Dan Yesus cuma pesan, mau gak kamu cerita kepada orang lain? That's it. Itu beritanya. That's the good news. The focus of the message of the gospel is to tell others, that's it. Share the good news that you have received. The salvation, the eternal life that you have received. The forgiveness of sin that you have received. Just tell others. That's called evangelism. Share the gospel. Simple sekali. Seperti itu. Jadi fokusnya siapa? Fokusnya Yesus. Fokusnya Yesus yang mati dan bangkit. Itu berita Injil, bukan yang lain. Jadi jangan cerita yang lain. Ini menjadi problem. Kalau saudara cerita-cerita yang lain, jadi gak fokus. Ada seorang teman di Pluit, Jakarta. Dia cerita suatu hari dia bawa temannya ke persekutuan doa seperti ini. Naik kijang. Masing-masing nyetir. Terus nih temannya yang belum percaya Tuhan. Saya gak tahu, mungkin Buddhis atau Konghucu agamanya. Dibawalah ke Pluit, dibilang, Yesus itu baik, kamu nanti bisnisnya diberkati, kamu akan kalau sakit didoain bisa sehat, kamu datang ke gereja. Pokoknya pasti diberkatilah. Nah, dia datang hari Rebo. Waktu datang, didoain, lalu waktu pulang, dia nyetir kijang. Pas lagi gelap-gelap lewat rel kereta api, ya itu palang kereta api ditutup, dia gak lihat, dia tabrak itu palang. Kecelakaan. Pulang gereja, kecelakaan. Langsung dia kasih tahu teman yang ajak dia, you jangan bawa saya ke gereja lagi, tahu nggak? Gereja sial. Yesusmu bohong. Bilang mau diberkati, gue pulang dari gereja justru kecelakaan, tahu? Kenapa? Fokusnya salah. Jangan kabarkan Injil seperti itu. Datang, nanti kamu sakit pasti sembuh, ya. Bisnis pasti maju, pasti lancar, semua sakit hilang. Datang, pokoknya kalau kesini makannya enak, pas datang nggak ada yang masak, cilaka. Nggak mau datang lagi. Katanya ke IGNC makan enak, gue datang Jumat nggak ada makanan, puasa. Saudara mengabarkan Injil fokusnya bukan itu. Bukan gedung, bukan benda, bukan berkat, bukan janji-janji sakit pasti sembuh, bukan. Itu kalau Tuhan mau sembuhin terserah Tuhan. Tapi bukan itu fokus berita. Fokus berita adalah Kristus. Pribadi Kristus yang turun dari sorga. Bukan manusia mencari Tuhan, Tuhan mencari kita. Datang dari atas. Dan dia mati menebus kita. Dan dia bangkit menjamin hidup kekal. Itu yang paling penting, pengampunan dosa. Itu pasti. Pasti. Waktu di Jakarta saya cerita begitu, satu orang angkat tangan. Pak, saya mau tanya. Kalau begitu, apakah semua agama lain tidak selamat? Saudara bisa ditanya begitu kan? Jadi kita Indonesia ada 6 agama ini. Apakah agama-agama lain tidak ada keselamatan? Ayo kalau saudara digituin gimana nanyanya? Jawabnya. Sulit gak?
Sulit dong. Khususnya Indonesia. Indonesia ada hukum penistaan agama loh. Saudara jangan sembarang ngomong agama-agama lain. Sulit. Jadi agama-agama lain gimana? Mati masuk neraka. Kalau saudara sembarang ngomong kan penistaan agama bisa masuk sel loh. Jawabnya susah ini. Bagaimana? Kita harus ingat apa kata Tuhan Yesus dalam Matius 10 ayat 16. Ya? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sebab kamu diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Ingat, iblis bisa memakai siapa saja seperti serigala menyerang kamu. Sebab itu kamu harus sungguh-sungguh bijaksana. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan menyerah, pasti menang. Jadi waktu ditanya begitu, saya bilang, wah kalau kamu tanya saya bilang, agama kayak kamu ini aku gak ahli loh, aku gak tahu jelas. Kalau tanya soal agama lain, aku bukan ahlinya, karena saya bukan ahli agama. Jadi saya jujur, saya gak tahu, saya bukan ahli kalau bertanya soal begitu. Ini kan sensitif. Tapi kalau kamu ada 5 menit, aku mau cerita apa yang aku percaya. Fokusnya siapa? Kristus. Yang aku percaya Kristus. Yang aku percaya Yesus yang mati dan bangkit. Itu yang aku mau cerita, aku gak mau cerita yang lain. Dengan kata lain, saudara jangan coba menilai agama orang lain. Jangan coba menyentuh agama orang lain. Jangan coba berbicara soal agama lain, itu bisa dianggap judgmental dan bisa salah. Tapi bicaralah Kristus dan karyanya, salibnya dan kebangkitannya. Fokusnya salib dan kebangkitan. Itu cara pertama. Cara kedua, saudara harus taat perintah Tuhan Yesus. Ketaatan terhadap perintah Tuhan Yesus, Markus 16 ayat 15-16. Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Seluruh dunia, saudara. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, maksudnya segala manusia. Makhluk gak termasuk binatang. Jangan mengabarkan Injil kepada anjing dan kucing. Kita gak percaya anjing dan kucing mati masuk surga. Itu liberal. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah ini namanya perintah, amanat agung Kristus. Perintah artinya harus, perintah artinya gak boleh ditawar. Berlaku untuk semua orang Kristen. Semua orang percaya mendapat satu perintah minimal, menceritakan Injil Kristus. Jadi bukan kita sok mau kepo, atau gak kepo. Ya, ketemu semua orang cerita-cerita. Bukan, kita dikasih perintah. Perintahnya dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kayak tadi loh, dokter yang udah sembuhkan sakit matamu, cuma suruh kamu cerita. Nggak suruh kamu maksa orang, nggak suruh kamu kristenisasi, bukan. Nggak suruh kamu tarik-tarik orang, nggak. Cuma cerita. Itu perintahnya. Nah, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan, kita harus taat. Sebagai wujud kita itu membuktikan kita sudah terima, kita harus taat. Sebagai wujud kita membuktikan kita sudah punya keselamatan, kita bersyukur. Cerita, gitu aja. Jadi perintah itu harus dilakukan. Itu sebabnya ini bukan karunia khusus. Oh, mengabarkan Injil kan urusan pendeta, urusan penginjil, urusan orang-orang tertentu. Bukan, ini urusan semua orang Kristen. Semua orang percaya, ini karunia universal bagi orang Kristen, sebab semua orang Kristen mengalami diselamatkan Tuhan. You see? Karena you sudah mengalami, ya kamu bisa cerita. Kau sudah mengalami kayak kamu makan durian enak, masa kamu nggak bisa cerita? Oh, mau saking enak kan gitu kan? Kok tahu? Ya, saya udah coba loh. Ya kan? Sayur lodehnya Yanti enak. Lo kok tahu? Lah kita tadi baru makan. Saudara bisa cerita karena mengalami sama keselamatan seperti itu. Saudara mengalami diampuni Tuhan. Saudara mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Bisa cerita, ini pengalaman saya.
Dulu belum percaya Yesus, saya punya guilty feeling. Belum percaya Yesus, saya gak yakin kalau saya mati itu saya masuk surga. Sekarang aku yakin sebab Yesus itu mati buat saya. Seharusnya saya dihukum mati, tapi dia mati buat saya. Saya ada sukacita. Mau tidur itu rasanya damai. Bangun pagi pun saya bersyukur. Ada damai yang spesial. Sudah bisa cerita itu. Sebab mengalami. Nah poinnya adalah pertanyaan, saudara alami nggak? You minum kopi atau teh. Misalnya pagi kamu mau minum kopi, ambil gelas. Waktu mau minum kopi, temenmu nyenggol kamu. Kopinya tumpah. Pertanyaan saya, kenapa kopimu tumpah? Disenggol orang. Jadi kalau ada suatu masalah, salahkan orang lain. Biasa manusia suka salahkan orang lain. Kenapa kopinya tumpah? Tidak hati-hati, salahkan diri sendiri. Kenapa kopinya tumpah? Dokter. Megangnya nggak keras, salahkan tangan. Nah manusia suka menyalahkan sesuatu kalau ada masalah. Salahkan sendiri, salahkan situasi, salahkan orang, ya, mungkin salahkan Tuhan kalau ada masalah. Sebenarnya kenapa kopinya tumpah? Karena isinya kopi. Kalau isinya teh, yang tumpah teh. Betul nggak Bu? Kalau isinya kopi, yang tumpah kopi. Kalau isinya susu, yang tumpah susu. Artinya apa? Artinya apa yang keluar dari mulut orang, itu dari mana? Dari hati. Dari pikiran kamu. Whatever inside your mind and your heart come out from your mouth. Siapa kamu cerita hari ini? Membuktikan siapa di dalam hati kamu. Kalau kamu kemana-mana ceritanya, wah mobil gue bagus, handbag gue baru, itu menunjukkan apa? Di pikiran dan hatimu selalu adalah apa? Benda-benda duniawi. Apa yang di hatimu dan pikiranmu, itu yang keluar. Nah kalau hari ini, di dalam kamu adalah kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kamu, yang kamu cerita itu kasih. Kamu mengasihi orang lain. Pengen bagi sama orang lain. Karena ada love. Nah saya tanya, kalau Yesus pinjamkan otaknya, pikirannya, dan hatinya ke kamu 24 jam. Kira-kira hidupmu berubah nggak? Hah? Kata-katanya berubah nggak? Lebih indah, lebih sopan, lebih baik, lebih mengasihi. Betul? Jadi harus dipinjamkan dulu dong. Baru bisa mengasihi orang lain. Padahal Paulus bilang di dalam Alkitab, kalau kamu sudah menerima Kristus, pikiran dan hati Kristus ada di dalam kamu. See? Kalau Yesus sudah menyelamatkan kamu, maka the love of Christ, the mind of Christ is in you already. If you are a Christian, a real Christian, you saved by Christ, you have His love and His mind in you. That's why you can share the good news to others. Ini loh masalahnya. Kalau kamu bilang, wah saya nggak bisa cerita yang bagus-bagus, nggak bisa cerita tentang Tuhan sebab Tuhan belum pinjemin saya si otaknya sama jantungnya. Nah ini menjadi problem. Saya akan tanya, kamu Kristen asli bukan? Ya kan? Kalau kamu sungguh-sungguh sudah selamat kan berarti ada kasih Kristus. Kalau ada kasih Kristus, kamu pengen bercerita tentang Kristus. Logically speaking like that. Seperti itu kita pengen share, betul nggak? Ya, sekarang pertanyaannya, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Berapa kali saudara mentaati perintah Tuhan ini bercerita tentang kasihnya Kristus? Sudah berapa banyak orang yang mendengar Kristus kasihnya lewat mulutmu? Ya, lewat pemberitaan itu. Sudah berapa lama? 1 tahun ini aja lah. Tahun 2024 dari Januari sampai September 9 bulan. Berapa kali saudara cerita tentang Tuhan Yesus? It's okay, gak usah tersinggung atau malu.
Coba ingat-ingat aja ya berapa kali. Nah mungkin kita malu juga. Aduh terlalu dikit ya Tuhan ceritanya. Mungkin perlu ada yang memotivasi. Bagaimana kalau IJNC bikin sayembara ya? Barang siapa yang bisa bercerita tentang Kristus mengabarkan Injil kepada 7 orang dalam seminggu, diberi hadiah 10.000 US dollar. Nah saudara kira-kira besok mulai cerita nggak kira-kira? Daftar gak saudara? Kira-kira ikut daftar gak? Waduh, gue mau nih seminggu cerita 7.000 dolar nih. Jadi yang memotivasi kamu adalah uang. Atau yang lain, misalnya malam ini sebelum kamu tidur muncul malaikat di kamarmu dan mengatakan sampai minggu depan, Jumat depan ya, kalau kamu gak nginjili 2 orang, hidupmu game over Jumat depan, dipanggil pulang. Kira-kira kamu seminggu ini cerita kepada 2 orang atau 20 orang? Lebih rajin nggak? Saya yakin lebih rajin, betul nggak? Jadi ada orang yang bisa dimotivasi kalau ada ancaman. Nah kamu itu model apa? Model yang perlu diancam-ancam baru mengabarkan Injil. Jadi harus ada malaikat dulu nakut-nakutin kamu. Atau kamu itu modelnya yang dikasih hadiah dulu baru mengabarkan Injil. Atau sebenarnya yang terbaik adalah kamu mengasihi orang lain. Sebab Yesus lebih dulu mengasihi kamu. Saya percaya motivasi yang paling kuat adalah cinta. Cinta kasih Tuhan di dalam diri kita. Betul nggak? Kalau ada cinta, jarak tidak masalah. Dari Moreno Valley, drive ke sini pun no worry. Right? Kalau ada cinta, apapun nggak masalah. I think love is the most powerful motivation to make you someone that want to share the good news to others. Love, the love of Christ is the most powerful motivation. Ya, kalau saya tanya, apakah saudara mencintai Tuhan Yesus? Amin. Amin aja lemes. Apakah saudara mencintai Tuhan Yesus? Amin. Buktinya apa? Yohanes 14 ayat 15 berkata, Yesus yang bilang nih, kalau kamu mencintai aku, kamu menuruti perintahku. Dan salah satu perintah Tuhan Yesus adalah apa? Kabarkan Injil kepada semua orang yang kamu ketemu. Cuma cerita. Soal percaya, nggak percaya bukan urusanmu. Urusanmu cuma cerita. Yang ketiga, terakhir, bersandar kuasa Roh Kudus. Jadi tadi ada berita, ada perintah, lalu ada bersandar kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ayat terakhir kita baca, Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, power, wibawa, authority. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus, di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kata kunci adalah kuasa. Bahasa aslinya dinamit, dunamos. Dinamit seperti bom yang kecil, tetapi powerful. Jadi jangan khawatir gak sukses, jangan khawatir kalau ditolak, ya, atau dihina, diejek, ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, gak usah khawatir. Sebab apa? Roh Kudus kasih kamu kuasa. Roh Kudus kasih kamu power untuk menjadi witness dari Tuhan Yesus. Jadi membuat kita tenang, gak usah khawatir, gak usah kecewa, ya, gak usah sungkan, gak usah malu, gak usah hesitant, ragu-ragu, tapi bersandar kuasa Roh Kudus, maka kamu bisa. Hasil tergantung Roh Kudus, yang penting kamu cerita. Waktu kamu malu, dia kasih kamu kekuatan. Waktu kamu lemah, dia kasih kamu kekuatan dan kuasa. Waktu kamu takut-takut, dia tambahkan keberanian. Ini harus bersandar Roh Kudus, bukan bersandar kepintaran diri, bukan bersandar manusia, bersandar kuasa Roh Kudus yang di dalam kamu. Memang mengabarkan Injil itu banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan, ya. Iblis gak suka, iblis akan menyerang kamu, ya kan? Kadang diejek, dihina, ditolak, direndahkan, ya. Dipermalukan, dan mungkin diancam. Ada daerah-daerah tertentu mengancam, jangan coba-coba cerita di sini, kalau kamu cerita kamu besok dipecat dari kantor.
Jangan coba-coba kamu cerita. Kalau kamu cerita nanti kamu bisa dibunuh. Waduh, bisa ancaman. Sebab serigala, sekelilingnya serigala, kamu seperti domba. Tapi Roh Kudus bilang jangan khawatir. Asal kamu mau benar-benar melakukan dengan baik dan setia, Roh Kudus kasih keberhasilan. It's not about the result. It's not result oriented, it is process oriented. As long as you be a good and faithful servant, the Holy Spirit will help you. Ya, jadi jangan cepat mundur. Saya ngomong dengan seorang wanita, dia menginjili mertuanya. Sebenarnya dia nggak terlalu cocok dengan mertua dia. Tapi karena dia Kristen, mertuanya Buddhis, dia coba cerita. Tapi berapa kali cerita mertuanya, tetap ditolak. Begitu ditolak beberapa kali, mungkin ada 5 kali, saya nggak tahu berapa kali, dia bilang sama saya. Dia bilang, Ko Edi kayaknya nih nggak usah diinjili lagi, saya udah capek. Begini loh, Ko Edi percaya doktrin pilihan nggak? Dia bilang. Kalau memang itu mertua saya dipilih Tuhan, saya nggak usah injili dia juga, nanti suatu hari dia percaya. Dia dipilih kok, dia orang pilihan. Saya nggak usah cerita apa-apa juga, nanti dia juga mau gimana-gimana kan, dia orang pilihan kan. Caranya saya nggak tahu lah, terserah Tuhan, yang penting nanti dia selamat. Tapi kalau dia bukan orang pilihan, saya mau nginjili sampai lidah saya putus. Sampai saya capek, sampai saya tetap aja dia nggak mau percaya, kalau dia bukan pilihan. Nah, kalau ada orang bilang begitu, jawabnya gimana? Ayo. Karena dia udah give up ini. Ya udahlah, gak usah lah. Ya. Terserah Tuhan, kalau dia pilihan dia selamat, gak pilihan juga. Gue udah capek-capek juga, nanti dia juga binasa, percuma aja. Ini namanya doktrin pilihan yang salah mengerti. Ini disebut hyper predestination. Ini ngawur, cara mengertinya salah. Sebab doktrin pilihan itu harus dimengerti dalam konteks di dalam Kristus. Jadi Tuhan nggak pernah memilih A selamat, memilih B tidak selamat. Nggak pernah. Itu negatif pilihan. Tuhan nggak pernah lakukan itu, diskriminasi. Si A selamat, si B tidak. Si C selamat, si D buang. Bukan. Bukan konsepnya seperti itu konsep yang tidak tepat. Pemilihan dari Tuhan selalu di dalam Kristus. Istilah itu nggak boleh dilepas. Dan juga pemilihan itu selalu melalui Injil. Sebab iman datang dari pendengaran Injil. Jadi harus diberitakan dulu. Kalau nggak beritakan, kamu nggak tahu siapa pilihan, siapa tidak. Sebab iman itu muncul ketika Injil diberitakan, Kristus diberitakan, iman itu muncul. Nah, saya tanya dia, pertanyaannya, kamu dipilih apa tidak? That's my question, bukan mertua kamu dipilih apa tidak. Kamu benar-benar pilihan nggak? Kamu benar-benar beriman kepada Kristus karena dipilih nggak? Kalau iya, nggak mungkin kamu nggak cerita. Nggak mungkin Roh Kudus di dalam kamu nggak kasih kamu kekuatan dan kamu give up sebelum orangnya mati atau meninggalkan dunia. Itu loh menjadi pertanyaan. Jadi jangan pikirkan orang lain dipilih apa nggak, pikirkan diri sendiri. Kalau kamu pilihan, kamu punya hatinya Kristus. Kalau kamu pilihan, kamu punya Roh Kudus yang akan membuat kamu gak cepat putus asa. Sebab orang Kristen sejati pantang putus asa. Walaupun putus ekornya. Seperti cicak. Ya, boleh putus ekor, tapi gak boleh putus asa. Terus berjuang. Berjuang bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapa di sorga, kami yakin kuasamu tak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau dulu melakukan mujizat, hari ini pun Engkau sanggup dan mampu dan rindu melakukan mujizat terhadap anak-anak-Mu. Kami menaikkan doa syafaat kami khusus untuk Melki Ngamba.
Dia sudah keluar ICU, kami bersyukur Tuhan, dan sudah lebih pulih. Kami terus doakan untuk pemulihan yang sempurna. Curahkan berkat-Mu dan kuasa-Mu, kuasa mujizat-Mu Tuhan. Lily Chang, kami bersyukur Tuhan, dia di rehab center, banyak kemajuan setiap hari ada kemajuan, kami bersyukur. Kami yakin janji-Mu memulai pekerjaan yang baik, Engkau akan menggenapinya juga secara sempurna. Sembuhkan dia oleh kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Lilia akan menjalani MRI 4 Oktober, Tuhan siapkan dia fisik, mental, rohani untuk proses persiapan operasi. Ibu Nina yang harus merawat giginya dulu, Tuhan tolong memberkati semua proses ini sampai dia siap dioperasi lututnya dan dia boleh sembuh secara sempurna juga. Pak Hari, Tuhan beri dia kekuatan ekstra, khususnya fisiknya yang lemah. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu sehingga dia kuat untuk menghadapi proses kemoterapi selanjutnya ya Tuhan. Kami doakan semua yang menunggu kesembuhan dari Tuhan. Arthur Pala, remaja kami, Tuhan beri dia kesembuhan. Mujizat-Mu yang sudah Tuhan mulai, Tuhan sempurnakan secara tuntas untuk adik kami Charlie, untuk baby Noah, Yafet Martin di Indonesia, semua yang sakit, yang lemah tubuh, Ci Sylvia So yang kakinya juga lemah, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan satu persatu ya Tuhan. Juga semua senior kami, Om Pol Wardana yang kena alergi, gatal-gatal, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan dia Tuhan dengan kuasa-Mu. Tante Lena diberikan anugerah baru, semangat baru setiap hari Tuhan. Juga semua senior kami, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah, Pak Indra dalam proses pemulihan punggungnya, kakinya Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan, semua senior kami serahkan dalam tangan-Mu, termasuk yang di Indonesia, mamanya Ramona, Tante Oni, Ci Liao Weijun, kakaknya Ci Evi, dan saudara famili handai tolan kami di Indonesia Tuhan. Satu persatu yang lemah tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga orang tuanya Hegel, orang tuanya Shirley Tiong di Kinabalu Tuhan. Kami ingat dalam doa kami. Yang belum sungguh-sungguh percaya Tuhan, beri iman yang teguh untuk percaya Tuhan Yesus. Yang sudah percaya Tuhan, hiburkan, kuatkan iman mereka. Terus mengalami anugerah Tuhan setiap hari. Tuhan tolong anak, mantu, cucu para senior kami agar mereka hidup takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan setia memelihara orang tua dengan baik, dengan penuh cinta kasih ya Tuhan. Kami doakan pelayanan IGNC Tuhan, jadikan gereja kami gereja yang bermisi, gereja yang mengabarkan Injil, gereja yang berdoa, gereja yang saling mengasihi, kompak, para aktivis melayani dengan motivasi yang mengasihi Tuhan, dan seluruh jemaat diberi kesehatan jasmani rohani, boleh bertumbuh makin dewasa di dalam Tuhan. Kami doakan Indonesia dalam proses pengalihan pemerintahan Oktober nanti Tuhan. Kasihani Indonesia ya Tuhan. Banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu di sana. Pemerintahan yang baru supaya mereka sungguh takut akan Tuhan. Mengingat tanggung jawab mereka untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong Amerika Tuhan, menjelang pemilu banyak hal-hal yang bisa terjadi Tuhan, kasihani Amerika yang makin rusak moralnya. Tuhan berilah kebangunan rohani, kebangunan moral ya Tuhan, supaya kaum liberal boleh bertobat kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh dunia ini Tuhan. Engkau memberkati satu persatu, baik itu lewat media sosial, literatur, radio, televisi, pembagian Alkitab, KKR, KPI, persahabatan, penginjilan pribadi, dan lain-lain. Tuhan berkati semua program-program gereja, para misionari yang tekun mengabarkan Injil, khususnya di negara-negara yang sulit, negara yang ditekan, dianiaya, negara yang anti Kristus dan anti kekristenan. Ya Tuhan, kasihani hamba-hamba-Mu, kasihani orang-orang Kristen di sana ya Tuhan. Mereka boleh bertahan di dalam segala situasi, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan tolong mereka Tuhan tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk pribadi-pribadi kami dan juga jemaat Tuhan, baik yang mencari pekerjaan, status,
yang lemah tubuh, yang ada masalah keluarga, masalah-masalah yang lainnya Tuhan tahu satu persatu. Yang diam-diam berdoa kepada Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, bukalah jalan yang baru ya Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh saling mendoakan. Kami bersyukur untuk kawan baru kami, Mr. Is dan istrinya, Ibu Ong ya Tuhan. Berkati iman mereka, boleh bertumbuh, berikan anugerah iman. Kami rindu bersama Lilis juga, seluruh mereka sebagai teman, kami sebagai teman, boleh suatu hari terus boleh bersekutu satu dengan yang lain. Berilah keselamatan, anugerah-Mu yang besar ya Tuhan, curahkan kuasa, kasih, kebenaran dan keadilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua teman-teman yang ikut PRT ini ya Tuhan, yang rajin setiap Jumat menjadi prajurit-prajurit doa. Tuhan berkatilah satu persatu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Ini doa kami. Berdoa, bersyukur, memohon berkat Tuhan. Memohon kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang datang dari sorga. Satu-satunya Tuhan yang mati dan bangkit buat kami yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, hari Minggu ini masih tetap ada ibadah jam 11 dan jam 6 sore. Mari saudara yang sehat, ada kesempatan, ada waktu datang beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati saudara.